Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini kita bakal melanjutkan ya series film Donghua yang berjudul Spirit Guardian Season 2. Oke, langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan dengan Dadong masuk ke dalam bangunan yang tak terpakai. Ternyata di situ ada Sen. Sontak saja Dadong pun langsung bertanya, "Kenapa kau memanggilku kemari?" Sen bilang bahwa ia telah bekerja sama dengan dunia roh, dan Dadong pun tak setuju dengan hal tersebut. Dadong bilang, "Apa kau ingin mengkhianati saudara-saudaramu?" Di situ Sen bilang, "Aku adalah spesial." Terlihat Dadong pun marah. Dia mengatakan, "Sebelumnya orang-orang kita dibunuh oleh dunia roh, dan sekarang kau ingin bekerja sama dengan mereka." Sontak saja Sen bilang ia sudah menyerah dengan sekte roh, dan ia akan mengabdi ke dunia roh. Ia juga mengajak Dadong bergabung. Tentu saja Dadong pun tidak mau. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlihat di situ Dadong pun terlempar. Di situ Sen tidak menghabisi Dadong karena rasa persaudaraan, tapi Sen bilang ia tak tahu bagaimana orang-orang dunia roh memperlakukannya. Sementara itu terlihat Zhang dan si gendut mengobrol tentang pengkhianat yang kemarin dibilang oleh Xiao. Ditambah lagi Todo pun tak bisa dihubungi, dan Sen pun juga terlihat aneh dan misterius. Di situ si gendut bilang ini sepertinya konspirasi, dan kita masih belum pergi ke tempat itu. Mereka pun tiba di sekte roh. Namun di sana terlihat kumuh. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan melihat lelaki yang tiduran dalam keadaan mabuk. Si gendut pun merasa ada yang aneh dengan lelaki tersebut. Lelaki itu juga terlihat memiliki tato. Si gendut pun mengecek tato itu. Tapi tiba-tiba saja pria itu bangun dan ia membuka baju dan memperlihatkan tato itu di sekujur tubuhnya. Sontak saja si gendut memperingatkan bahwa laki-laki ini memiliki 10 tanda roh jahat. Lalu gendut pun menjelaskan segel tersebut untuk menyegel mereka yang melakukan kejahatan. Sontak saja lelaki itu bilang, "Jika kalian sudah tahu, harusnya kalian tidak takut karena aku sekarang orang biasa." Lalu mereka berdua pun keluar dari tempat sekte roh. Zhang pun menanyakan kenapa segel tersebut sangat kuat. Kemudian si gendut bilang, "Aku tahu dari informasi rahasia tingkat atas guru. Diketahui segel itu tidak bisa dibuka dari dalam." Dan Zhang pun bilang itu sama saja dengan bunuh diri. Di saat si gendut mau pergi, Zhang pun menahannya dan bilang lelaki itu sepertinya bukan orang kejam. Dan Sen bilang ia adalah kunci untuk melawan dunia roh. Sontak saja Zhang pun langsung akan masuk ke dalam kembali, dan ia akan menguji lelaki yang mabuk tersebut. Ketika di dalam, Zhang dan si gendut memperkenalkan diri. Di situ Zhang berharap lelaki itu bisa membantu mereka. Akan tetapi lelaki itu bilang cari saja orang yang kuat di jalanan karena sekarang ia manusia biasa. Terlihat Zhang meminta bantuan lelaki tersebut untuk membantu berperang dengan dunia roh yang menginvasi bumi. Tapi lagi-lagi lelaki itu jelas menolak karena ia lebih menikmati mabuknya. Lalu mereka pun menguji dengan menyerang lelaki itu, tapi mereka justru dipermainkan oleh lelaki tersebut. Di situ si gendut merasa kesal dan akan menyerang, tapi ditahan oleh Zhang. Lalu Zhang bilang ia hanya menguji lelaki tersebut. Zhang juga menanyakan nama depan dari lelaki itu, tapi ia tak mau menjawabnya. Terlihat di situ Zhang dengan terus meminta saran dari lelaki itu, dan ia pun meminta Zhang mengambilkan botol lagi untuk mabuknya. Baru ia akan memikirkan kembali apa yang dikatakan oleh Zhang. Dan Zhang pun langsung pergi mencari botol tersebut. Kemudian Zhang dan si gendut pun mencari botol untuk mabuk pria tersebut. Tapi terlihat si gendut tidak suka lelaki itu. Namun Zhang tetap membelanya.
dan bilang dia hebat kalau roh tempurnya kembali dan mungkin bisa menjadi guru kita. Mereka pun menemukan botol anggur tersebut, tapi ternyata mahal sekali. Dan Zhang pun merayu si gendut untuk membayarnya. Di lain sisi, di tempat sekte roh, lelaki itu kedatangan orang aneh dengan kalung yang besar. Ternyata ia datang untuk menyerap roh tempur milik lelaki itu. Diketahui adalah iblis biksu. Di situ lelaki itu tak mau diserap roh tempurnya. Pada akhirnya iblis itu pun menyerang. Dilanjut, Zhang dan si gendut kembali ke sekte roh, tapi pria itu tidak ada. Dan terlihat tempatnya juga hancur. Lalu mereka pun pergi keluar dan menemukan lelaki itu berlari seperti menghindari sesuatu. Tak lama muncullah iblis yang tadi bertemu dengan lelaki tersebut. Iblis itu bilang ia akan menyerap roh tempur milik mereka bertiga supaya level roh iblis biksunya bisa meningkat. Sontak saja si gendut pun langsung memberikan Zhang karena kekuatan roh tempurnya tidak bisa diprediksi. Di situ si gendut langsung menyerang, tapi serangannya diserap oleh iblis itu. Kemudian iblis itu pun langsung menyerang balik. Mereka berdua pun langsung tepar. Terlihat di situ si gendut pun diserap energi roh tempurnya, tapi Zhang datang dan menghajar iblis itu. Iblis itu pun langsung menyerang Zhang dan ia pun terlempar ke tempat lelaki mabuk bersembunyi. Di situ Zhang meminta bantuan pada lelaki mabuk itu, tapi terlihat ia tak peduli. Saat itu juga ia lari bersama Zhang. Terlihat iblis biksu itu terus menyerang mereka yang sedang bersembunyi. Terlihat lelaki itu memberi saran pada Zhang untuk mengalahkan iblis biksu itu, kau harus membuatnya menyerap rohmu dengan serangan telapak pedang. Kemudian Zhang pun menyerang iblis biksu tersebut sesuai saran dari lelaki itu. Pada akhirnya iblis itu pun meledak dan mati saat itu juga. 灵气吸收太多，就像皮球喘着吸个够。这次就赌你们的气量谁大了。轰！此招为天宗剑场。弱点。天宗剑掌，你小子居然也会！灵灵气，气脉怎么会这样的？刚刚那小子的一掌。Dilanjut, Zhang dan si gendut pun memperbaiki dinding yang rusak di tempat sekte roh. Lalu Zhang pun menanyakan nama lelaki itu. Dikarenakan ia tak mau menjawab, Zhang pun menamainya dengan Yuan. Kemudian Yuan pun menyuruh Zhang untuk melepaskan bajunya. Ternyata Yuan ingin melihat ki milik Zhang. Yuan pun langsung mengeceknya. Di situ ia tahu bahwa Zhang sebelumnya pernah diserang oleh kaisar. Namun Zhang masih beruntung karena itu bisa membuatnya sekarat atau bisa berlatih dengan cara ini sebelumnya. Yuan bilang bahwa ki milik Zhang masih bengkok. Lalu Yuan pun mulai mengobati Zhang dengan menulis sesuatu di punggung Zhang. Ternyata lingkaran-lingkaran tersebut adalah posisi nadiki. Di situ si gendut mencoba untuk membantu mengobati Zhang, tapi justru Zhang malah mengalami seperti ada semburan darah dan rasanya seperti bergelombang. Tiba-tiba saja Zhang pun kebelat ke toilet. Ternyata ia tak sengaja melingkari titik diare. Sementara itu terlihat Ming sedang menyapu halaman rumah milik nenek. Tiba-tiba saja nenek memanggilnya dan menyuruhnya masuk ke dalam. Dikarenakan nenek ingin berbicara sesuatu kepada Ming. Dan ketika di dalam rumah, Ming juga ingin membicarakan sesuatu kepada nenek. Di situ Ming ingin tahu sebenarnya tentang dunia roh spiritual dan jangan terus membohongiku. Sontak saja nenek akan memberitahu apa yang ia ingat. Terlihat Ming bertanya apa roh suci berhubungan dengan tanah suci. Nenek pun menjawab ia lupa-lupa ingat dengan tempat tersebut. Di situ Ming bertanya apa benar ini tempat gerbang Liso. Ia juga bilang bahwa nenek pemimpin gerbang Liso. Tapi nenek menjawab walaupun itu benar, aku tak akan memberitahu orang lain. Dan Ming mengatakan apa aku bisa menemukan tanah suci. Di situ nenek bilang aku akan menjawabnya dalam 2 hari lagi. Namun Ming tak mau menunggu karena melihat pasukan dari dunia spiritual akan menyerang. Nenek pun punya satu cara. 过2天想起了再告诉你吧。又要过2天啊？想起来还有一个办法。什么办法？
我这个老太婆，你看灵界的势力已经步步逼近了。这个知识何不问问你自己呢？我自己。 Ia pun langsung membawa Ming ke Bukit Wangseng. Diketahui tempat tersebut untuk mengingat masa lalu. Ditambah lagi Ming mungkin bisa menemukan jawabannya di sini. Dan Ming pun langsung bertanya bagaimana caranya. Nenek pun langsung bilang Ming harus melompat. Sementara itu nenek akan menyegel ki milik Ming untuk sementara waktu. Jadi Ming seperti orang biasa. Setelah melompat ke bukit tersebut, Ming akan memasuki masa lalunya. Tapi itu berbahaya. Nenek pun meminta Ming untuk berpikir kembali. Lalu Ming pun akan melompat sambil nenek menyegel ki milik Ming. Saat itu juga Ming terjun bebas ke bukit. Kemudian kita dibawa ke masa lalu Ming. Ia bertemu dengan ayahnya. Sambil ayahnya memainkan piano. Di situ ayahnya berbicara tentang dunia spiritual. Kalau sumber Lingsau sudah mengering, itu bisa jadi kehancuran dunia roh. Di situ ayahnya punya ambisi menyerap dunia lain supaya bisa menjaga dunia roh selamanya. Ming pun tak menyangka ayahnya punya pemikiran seperti itu. 父王明白你的心意了，和保灵界长存，你可愿意？ 父王为何问这样的问题？ Lalu kembali pada Ming di bukit. Tiba-tiba saja ada wanita muncul entah dari mana. Ia pun terlihat marah dan melempari batu pada Ming. Di situ ia menduga bahwa ia mayat hidup karena kata nenek ini tempat antara hidup dan mati. Ming pun bertanya pada gadis kecil tersebut. Sontak saja wanita ini tak mau dipanggil dengan sebutan itu. Ditambah lagi Ming merasa ada yang aneh dengan wanita tersebut. Lalu wanita itu pun bilang ia adalah seorang peri. Sontak saja Ming pun langsung menghormat pada leluhur. Tapi lagi-lagi ia marah pada Ming dan mengiranya hantu bukan peri. Diketahui nama peri tersebut adalah Yue Liu. Ming pun bertanya ini tempat apa. Di situ Yue bilang bahwa Ming telah dibohongi oleh nenek tersebut. Dan Ming terlalu percaya pada orang lain. Diketahui Yue juga digunakan untuk kejahatan oleh nenek. Ditambah lagi kemampuan Yue juga disegel. Kalau tidak ia tidak akan di sini. Ming pun terlihat heran apa yang dikatakan Yue apa benar. Ming pun langsung bertanya apa ada rumah di samping hutan tersebut. Yue pun menjawab di sini adalah ingatan dan kenyataan dialihkan. Di dalam tempat kuno ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang bermimpi. Ternyata memang mereka tidak bisa keluar dari tempat ini. 这里记忆和现实往往都会被重叠扭曲。在这个山的树林旁边，是不是曾经有一座楼阁？楼阁，还是先探查一下周边再说。月六仙子。 Kemudian ketika Ming pergi, ia merasa terus berputar-putar di dalam tempat tersebut. Sontak saja Yue pun melempar batu kembali pada Ming. Di situ Ming bilang kenapa kau terus melempariku? Yue bilang karena ia menyukai melempar batu pada Ming. Kemudian Ming pun meminta bantuan pada Yue supaya keluar dari sini. Yue bilang aku juga terjebak di sini, tapi ada sedikit harapan. 真的身负重要任务，还望仙子指点。你嘛，也许还有一丁点希望。 Sementara itu di tempat sekte roh, terlihat Yuan akan memberikan latihan pada Zhang dan si gendut. Ternyata latihan roh tempur dibagi beberapa tahapan. Diketahui roh tempur Zhang spesial itu lebih banyak dari roh tempur rata-rata. Tapi roh tempur Zhang tidak jelas arahnya. Dan Zhang pun bertanya bagaimana caranya supaya roh tempurnya terarah. Yuan pun menjawab harus melibatkan level kedua. Ternyata itu adalah latihan pertempuran jiwa, yaitu latihan Nadiki. Seperti gerakan telapak pedang yang diajarkan Yuan sebelumnya. Dan juga belajar kemampuan membangun dinding untuk melindungi tubuh. Dan tahap selanjutnya adalah penggunaan senjata sihir. Dan Zhang pun langsung memperlihatkan pedang hitam, yaitu pedang Xuan Huang. Tapi pedang itu tidak bisa bekerja setelah perang terakhir. Sontak saja Yuan bilang karena penggunaannya berlebihan, dikarenakan senjata sihir untuk di dunia roh yang gila. Oleh sebab itu senjata sihir ini saat energinya habis di bumi ia akan tertidur. Zhang pun bertanya bagaimana cara mengembalikan energi pedang tersebut. Lalu Yuan bilang kita letakkan dasar Nadiki yang Yuan katakan sebelumnya. Pada dasarnya tubuh kuat adalah dasar dan selanjutnya adalah latihan rahasia. Mereka bertiga pun tiba di suatu tempat dan Yuan bilang kita akan berlatih di sini. Di situ Yuan terlihat akan memberikan senjata sihir untuk mereka berdua dan mereka pun diberi topi proyek dan disuruh memindahkan batu bata.
Tentu saja si gendut pun protes. Tapi Yuan bilang roh tempur harus memiliki fisik yang kuat. Lah kemudian Zhang pun bertanya apa hubungannya dengan memindahkan batu bata. Yuan bilang ini juga latihan unik. Ia juga menjelaskan tentang latihan batu bata tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun latihan memindahkan batu bata. Tapi terlihat si gendut tidak percaya latihan yang diberikan oleh Yuan. Tapi Zhang tetap percaya latihan ini. Setelah pulang latihan, Yuan menyuruh mereka berdua besok latihan batu bata kembali. Tapi tentu saja si gendut tak setuju dengan latihan tersebut. Tiba-tiba saja Yuan gatal dan merasakan ada roh tempur yang mendekat. Mereka berdua pun merasa aneh, padahal roh tempur Yuan sudah disegel. Di sisi lain, Ming dan Yue naik ke perahu dan mereka berangkat menuju suatu tempat. Ming pun bertanya lagi, sebenarnya tempat ilusi apa ini? Yue bilang ini adalah tempat legenda. Di sini kau bisa menyentuh para dewa. Lalu kau bisa mendapatkan kekuatan yang kuat atau sesuatu. Di situ Ming bilang kenapa Yue membenci para dewa. Yue mengatakan abaikan saja. 到了，就在前面。也是神仙啊，怎么好像挺讨厌神灵的？管他什么东西。 Mereka pun sampai di gurun batu hutan. Lalu tiba-tiba saja ada pasukan yang mengepung. Ternyata Ming ditipu oleh Yue dan bilang patuhi saja aku, atau ia akan diserang oleh mayat hidup teman dari Yue. Terlihat di situ Ming ingin kabur, tapi saat itu juga terjadilah pertarungan di antara Ming dan mayat hidup tersebut. 跟朋友玩吧。 不好，赶紧用御剑术他。 Setelah Ming mengalahkan mayat hidup itu, datang kembali mayat hidup lagi. Terlihat di situ mayat hidup itu berubah menjadi kabut dan Ming pun terpojok. Terlihat di situ Yue bilang mereka menggunakan Kimu untuk memblokir indramu. Sontak saja Ming pun lukanya semakin dalam akibat menyerang mayat hidup itu. Dikarenakan ia menggunakan Ki miliknya. 不要只依赖于视觉感官，你遮断你的感官，你就不能学学人家吗？自己提示吧，傻丫头。黑失误说到底，一生疼痛感越来越严重，而且散发灵气感知对手。 Namun pada saat mayat hidup itu akan membunuh Ming, tiba-tiba saja token milik Ming terjatuh dan mengeluarkan cahaya. Lalu tiba-tiba saja ia ingat di dunia roh ia bertemu dengan seorang laki-laki. Di situ Yue mengatakan kenapa istana ini sepi. Ia bilang karena mereka takut dimakan oleh Yue. Lalu Yue pun mengatakan apa aku sangat menakutkan. Lalu lelaki itu pun memberi Yue guci dan bilang kau masih mempunyai sesuatu di tanganmu. Dan itu adalah bunga bulan pemabuk. Di situ Yue memiliki tugas. Terlihat Yue juga diminta bantu aku untuk menyimpan benda ini. Lalu Yue pun mengatakan kenapa kau memberiku benda ini, padahal aku punya guci ini. Dan ia pun langsung menyerang lelaki itu dan menyiraminya dengan guci tersebut. Lalu kembali pada Yue, ia pun menghabisi mayat hidup pasukannya sendiri. Kemudian Yue pun menghampiri Ming. Yue bilang, apa sangguan itu nama dari keluarga ibumu? Sontak saja Ming bilang itu benar. Di situ Yue bilang ambil kembali token kerajaanmu. Di saat Ming akan bertanya lagi, justru ia malah kembali berdiri. Ternyata Ming kembali berdiri di bukit tersebut. Dan ia mengingat hal yang tadi ia alami. Ia juga mengingat tentang token kerajaan tersebut. Terlihat juga di sana ada nenek dan nenek mengajak Ming pulang. Di sisi lain, Zhang dan si gendut tiba di tempat latihan. Kemudian tiba-tiba saja ada para pekerja lain berlari karena ada monster. Di situ Zhang dan si gendut pun langsung berlari ke dalam proyek. Di dalam proyek terlihat para pekerja diserang oleh para monster. Sontak saja Zhang pun menyerang monster tersebut. Bisa terlihat di situ Zhang fokus menyerang dengan memakai ki miliknya. Terjadilah pertarungan di antara mereka, tapi sayangnya Zhang dan si gendut pun dikalahkan monster tersebut.
Sontak saja Dadong pun datang dan ia akan bertarung dengan dua monster itu. Kemudian Dadong pun mengeluarkan jurusnya karena tidak ada senjata sihir, tapi itu mengulas ki miliknya. Itu dilakukan agar si gendut dan Zhang bisa kabur. Namun di saat Zhang ingin membantu Dadong mengalahkan monster tersebut, tiba-tiba saja datang Yuan dan bilang melarikan diri saja. Sementara itu Dadong terdesak melawan monster itu. 臭小子，最近练了什么？脖子这么硬，胖子。这下糟了，大块头也。Lalu Yuan pun mengajak mereka berdua untuk bersembunyi. Terlihat di situ Zhang terluka cukup dalam dan Yuan menyuruh si gendut untuk memulihkan kondisi Zhang. Sementara itu ia menaiki mobil dan membantu pertarungan antara Dadong dan para monster. Terlihat di situ Yuan pun menabrakkan mobil pada monster tersebut, tapi itu tak cukup untuk mengalahkan monster itu. Lalu terlihat Zhang yang baru dipulihkan oleh si gendut. Di situ Zhang justru malah merasa pusing dan seperti ada yang mau mendidih dalam tubuhnya. Sontak saja mereka berdua pun dikepung dan akan diserang oleh para monster tersebut. Dan tentunya bersambung di part 7 dan seterusnya. Oke, ini adalah selanjutan series dari Speed Guardians part 6 dari season 2. Oke, pastinya ini akan sampai season 3 di episode 5 karena memang itu mentok di episode 5 dan belum ada lanjutan dari season 3 di episode 5. Jadi untuk menunggu episode-episode tersebut datang, tentunya Wanji Fasen ya, God of Magical World itu sekitar hari Selasa atau Senin ya. Kalau udah ada video baru dari Wanji Fasen itu diupload ya 2 episode. Tapi kalau untuk episode dari Perfect World itu harus menunggu Jumat depan ya, karena emang mau dirangkum tanggung karena emang paling dapat 8 menit dan itu tentu saja tidak cukup untuk memuaskan kalian, oke? Dan makanya Perfect World menunggu 2 episode saja. Oke, sepertinya cukup dan silahkan yang mau subscribe silahkan di kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.